Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal hasilnya uji panggang oli yang berkaitan dengan styliron dan minyak goreng. Jadi ada pro yang perhatian ya, bahwa ternyata hasil dari uji panggang oli itu seperti ini yang kalau pakai styliron. Bro James Wir ya. Jadi beberapa hari sebelumnya penulis buat video atas request pemirsa, yaitu bagaimana kalau oli mesin itu dipanasi terus dicampuri dengan minyak goreng dengan styliron. Ya, penulis sayangnya nggak bisa melakukan skala realnya ya. Jadi kalau realnya itu kan berarti oli mesinnya dicampuri dengan styliron 50 ml. Terus campuri minyak goreng ya biasanya minim 100 ml. Nah, efeknya apa kalau misalnya dipanasi? Jadi pertanyaannya seperti itu. Ya, penulis lakukan uji tersebut ya karena nggak bisa full. Ya, penulis pakai ya tuang ya, kira-kira untuk tiap ujinya itu 10 tetes gitu. Terus penulis campur styliron, ada yang 2 tetes, ada yang 3 tetes kalau nggak salah. Terus satunya lagi campur minyak goreng. Minyak gorengnya pakai minyak sawit dari Dorang. Jadi walau mereknya ikan Dorang tapi minyak sawit. Kemudian untuk olinya juga penulis pakai berbeda ya. Jadi untuk ilustrasi penulis menggunakan oli merek sama tipe beda, yaitu oli Win untuk motor laki Win 4T. Terus Win untuk motor Matic Win SCT. Pemilihan dua oli ini adalah karena yang satu itu cepat jadi hitam, yang satu itu enggak. Jadi ingin menunjukkan perbedaan bagaimana efeknya minyak goreng dan styliron ke oli mesin yang cepat hitam dan oli mesin yang enggak cepat hitam. Dan terlihat jelas ya bahwa baik styliron maupun minyak goreng itu bisa membantu membuat olinya lebih tahan ya terhadap suhu panas. Tapi hanya membantu, karena ya tetap ketika olinya, bahan dasar olinya itu sudah punya bakat cepat jadi hitam, maka olinya tetap jadi hitam secara keseluruhan. Walau sudah campuri styliron, sudah campuri minyak goreng, tetap cepat jadi hitam. Jadi kecepatan jadi hitam masih sangat bergantung pada bahan dasar olinya. Kalau olinya itu memang ya bahan dasarnya cepat jadi hitam, ya hasil akhirnya tetap jadi hitam.
tetap cepat jadi hitam. Nah, terus ternyata ada hal lain ya yang diamati oleh Bro James Wirya, itu adalah dari sisi keraknya. Ya ternyata memang benar ya, yang pakai Styliron itu keraknya lebih sedikit. Nah, soal kerak ini penulis nggak tahu apakah dari minyak silikonnya, dari poronnya, dari stearik asidnya, minyak wijennya, apa maneh ya, dari gasoli G1000 nya, penulis nggak tahu ya. Tapi yang jelas kerak di sekitar minyaknya itu sedikit, lebih sedikit daripada yang lain. Itu kelihatan jelas bedanya. Jadi sepertinya campuran Styliron ini mengurangi kerak di ruang bakar. Sepertinya loh ya. Karena biasanya hasil pemanasan tersebut menunjukkan efek di ruang bakar. Jadi kalau pinggiran minyaknya bersih, maka ruang bakarnya bersih. Ya seperti banyak orang sudah tahu bahwa kalau pakai minyak goreng terus kompresi mesin bocor, di piston itu jadi lebih banyak keraknya, lebih tebal. Tentu ini hanya di mesin yang kompresi bocor ya. Di mesin yang bagian dinding silindernya itu banyak olinya, atau mungkin ya karena ring olinya kurang bekerja dengan baik, atau ring-ring yang lain. Nah, juga ada satu lagi ya yang penulis merasa unik dari sisi penguapan, dari sisi mendidihnya. Jadi itu bisa kelihatan dari mendidihnya itu, yang pakai Styliron mendidihnya itu lebih rendah. Jadi titik didih yang pakai campuran Styliron itu lebih sulit mendidih ya, maaf. Jadi kelihatan bahwa pada saat dipanasi, yang mendidih itu adalah yang tanpa campuran dan yang pakai minyak goreng. Yang tanpa campuran mendidihnya paling parah. Sementara itu yang pakai minyak goreng lebih ringan. Yang pakai campuran Styliron paling ringan. Nah, ini jadi perhatian menarik ya, faktor menarik. Karena apa? Karena yang pakai minyak goreng juga titik didihnya masih rendah ya, masih termasuk mudah mendidih. Jadi campuran minyak goreng tidak bisa membuat oli mesin itu tahan mendidih dibanding dengan Styliron. Jadi yang membuat olinya tahan mendidih itu jelas bukan minyak goreng, tapi minyak goreng yang sepertinya berpengaruh besar terhadap kemampuan antioksidasinya. Jadi ketika ditambahin minyak goreng, oli mesinnya jelas jadi lebih sulit jadi hitam, jadi nggak mudah menghitam. Jadi ada dua faktor di mana minyak goreng itu tidak bisa mengalahkan Styliron, yaitu dari sisi titik didih dan satu lagi dari sisi oksidasi. Sekarang ini sudah cukup banyak ya yang pakai Styliron. Penulis masih nggak tahu efek jangka sangat panjangnya bagaimana. Jadi misal kalau 50.000 km pakai Styliron terus, karena ya penulis sendiri nggak bisa melakukan itu, karena ya penulis coba-coba oli ya harus nggak boleh pakai aditif ya. Pakai Styliron itu juga agak sulit ya menghilangkan efeknya. Jadi
Kalau pakai styliron minim 2 kali ganti oli ya, baru bisa hilang efeknya. Jadi ganti oli pertama itu efek stylironnya masih kerasa jelas. Jadi habis ganti oli, di drain, diisi oli baru, itu masih kerasa efek stylironnya. Yang kedua pun masih cukup terasa stylironnya. Nah kalau mau uji oli yo susah ya, harus ganti oli 2 kali dulu itu. Ya beberapa uji oli juga penulis menyebutkan bahwa efek licinnya bisa jadi bawaan stylironnya ya. Styliron itu ya sebenarnya resepnya termasuk agak ya nyeleneh ya, karena penggunaan minyak silikon yang sangat besar dan minyak silikonnya juga yang 1000 CPS. Minyak silikon sendiri lebih dikenal sebagai PDMS ya. PDMS dipergunakan di oli mesin sebagai campuran anti buih, jadi sifatnya anti buih. Nah untuk mengurangi buih ini harusnya kekentalannya hanya sedikit lebih kental daripada oli mesinnya. Kalau terlalu encer efeknya nggak ada, efeknya minim. Kalau terlalu kental akan mengendap. Nah styliron ini termasuk yang ekstrim karena menggunakan minyak silikon yang 1000 CPS. Ini sangat kental. 1000 CPS mbok suhu piro ya. Kalau oli mesin 40 derajat kekentalannya ya ada yang 100, ada yang 80 gitu. Mungkin paling tingginya 200 sih ya. Jadi 200 banding 1000 ya jauh. Kita ngomong kekentalan di suhu 40 derajat Celcius. Nah tapi ya uniknya styliron kok bisa memberikan hasil yang seperti itu. Jadi ya kalau diuji pemanasan bisa mengurangi efek oksidasi, bisa mengurangi kerak, bisa mengurangi mendidihnya. Kalau dari uji dari kendaraan bisa bikin licin ya. Jadi sifat utama styliron itu licin. Halusnya itu terdapat dari campuran gasol IG1000. Jadi styliron ada campuran gasol IG1000, itu membuat bikin mesinnya lebih halus. Jadi kalau nggak pakai gasol IG1000, suara mesin nggak akan begitu halus. Cuma memang licin terutama di kecepatan ya sekitar segini nih 60-70 itu sangat licin. Kelihatan dari barnya ya, penulis sekarang nggak pakai styliron, jadi ya, di bar kanan seringnya 5. Nah kalau pakai styliron bisa 6 terus. Styliron sendiri penggunaannya kalau menurut penulis ya cukup pakai 50 ml atau 5% lah ya pasti. Jadi cukup 5%. Banyak yang tanya apakah kalau pakai styliron perlu pakai minyak goreng lagi? Jawabannya adalah enggak. Minyak goreng dipakai hanya kalau oli mesinnya kurang encer. Jadi kalau oli mesinnya kurang encer bisa pakai minyak goreng. Kalau memang kekentalannya sudah cukup, nggak perlu pakai minyak goreng. Nah tentu kekentalan yang dibutuhkan oleh tiap orang beda-beda ya. Ada yang butuhnya kental, ada yang butuhnya encer. Harus cari sendiri ya, nggak bisa niru orang lain. Oh maneh, ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.